Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan Nilas Luhur? Dan apa kabar juga selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel ini ya Mas Tuyung ya. Malam ini kita ada Mas Tuyung di sini dan juga ada Mas Tommy, tak bocorin aja di sana ya Mas. Di belakang. Oke. Ini kita di belakang di depan kebun ya Mas Tuyung ya. Iya. Habis hujan tadi dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi gini, ada bahasan yang cukup menarik menurut saya gitu ya. Jadi gini Mas Tuyung, pengen nanya tentang ada kawan ya, pengen nanya kawan subscriber, pengen nanyain tentang hal-hal apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangin makhluk halus gitu ya. Iya. Jadi aktivitas kita apa atau hal apa yang bisa mendatangkan makhluk halus. Kadang-kadang kan kita nggak sengaja, nggak tahu, taunya hal-hal yang kita lakukan itu justru mendatangkan makhluk-makhluk astral seperti itu. Nah ini apa benar satu ini orang bakar terasi di tengah malam itu bisa datangin makhluk halus pasti? Iya, benar Mas. Itu dari sisi mananya pasti? Itu kan dari sisi baunya si terasi itu kan Menyengat ya? menyengat sekali Mas. Jadi si makhluk itu kan baunya wangi. Kalau kita baunya menyengat, tapi kalau si makhluk kan baunya wangi. Gitu. Iya, kalau buat manusia itu baunya menyengat kurang, ya yang suka sih sedap, tapi yang kurang ini kan terlalu menyengat banget. Tapi kalau makhluk halus justru suka ya. Iya. Tentu di ciri-ciri makhluk halus tertentu ya kan. Iya benar. Dan juga pernah disampaikan juga sama dulu ya, kita pernah ini ya, kalau bangsa kayak gitu yang air tentunya suka sama ini ya, bangsa yuyu, kepiting begitu ya. Iya, kebanyakan tuh bangsa-bangsa siluman air. Siluman air ya. Kalau misalnya udang kan cenderung baunya sama. Itu bangsa-bangsa krustasea ya. Kepiting bakar lah gitu. Itu baunya menyengat seperti itu, mendatangkan makhluk-makhluk halus. Ini makhluknya yang seperti apa Mas Tuyung? Banyak sih Mas itu. Banyak ya. Jenisnya banyak. Tapi karakteristiknya cenderung ke yang jenis air ya? Iya, jenis air semua. Oke. Berarti kalau memang nggak sengaja memang harus dibutuhkan, mau gimana lagi ya? Kalau kita mau masak malam-malam gitu kita mau masak, kalau mau kita bikin sambal lah gitu loh. Iya, tapi untuk menghindari yang kayak gitu, kalau masak ya pagi atau siang nggak masalah ya Mas? Iya. Ya lebih baiknya digoreng juga nggak apa-apa. Digoreng ya? Beda, kalau digoreng beda Pak. Oh beda, kalau ini yang dibakar ya maksudnya? Ini dibakar. Kalau dibakar tuh sangat menyengat sekali, tapi kalau digoreng nggak Mas, nggak terlalu menyengat loh. Iya, jangankan makhluk astral sih, memang kalau malam-malam kita denger nih, apa ya namanya, mencium bau orang bakar terasi aja, pasti di dalam rumah iki yang bakar terasi ini siapa, ada keinginan buat tahu gitu loh. Iya, apalagi makhluk-makhluk kayak gitu yang memang notabene-nya suka ya sama bau-bau seperti itu. Apa itu salah satu makanannya Mas Tuyung? Iya, makanan favorit lah. Favorit ya, kayak kepiting, udang-udang seperti itu ya. Oke, ini satu. Yang kedua apa tadi ya? Iya, naruh kursi di depan cermin. Bener Mas Tuyung? Kalau malam loh ya. Iya. Apalagi kalau kursi goyang ya Mas. Iya, ini kan di film-film juga sering kan gitu ya. Diangkat ya tema seperti itu. Kalau kursi goyang pasti depan cermin. Nah, itulah. Kursi biasa juga bisa, kursi biasa juga bisa loh. Maksudnya kalau di depan cermin kan artinya di muka cermin begitu persis ya? Iya, depan cermin. Kalau ya violet itu cermin yang gede-gede begitu ya. Makanya kalau ada kan meja rias gitu kan, pasti ada kursi tapi kursi dimasukin. Betul. Nggak mungkin dikeluarin loh Mas. Keluarin. Oh itu pastinya orang yang dulunya bikin udah ada nyampe ke sana mungkin. Iya, bener, ya mitosnya orang Jawa lah seperti itu. Biasanya memang meja terus ada lubang begitu lubang ya. kecil lah buat masukin ke kursinya sana. lah. Betul, jarang sekali. Jarang di depan sini loh. Depan, benar-benar. Dan secara refleks juga kadang-kadang ibu-ibu atau emak-emak kalau habis makan memang ditaruh ke depan lagi. Iya, pasti dimasukin ya. Biar nggak ngalangin jalan sih ya. Nah, sosoknya biasanya yang muncul kalau memang kita taruhlah kelupaan, ada kursi di depan cermin, itu biasanya yang muncul sosok apa Mas? Perempuan sih Mas, kayak Mbah Kunti lah gitu, kuntilanak gitu. Kuntilanak ya. Apalagi itu mungkin ada sambungannya, udah ini beda ya, kalau itu mitos ya, di depan cermin terus nyisir di malam hari gitu ya, beda lagi ya. Oh beda lagi. Itu mitos ya. Kalau ini kita tanpa sengaja mungkin naruh
tadi kursi di depan cermin itu bisa mendatangkan yang seperti tadi ya. Bisa. Baik. Orang ke depan cermin kan otomatis pasti ada makhluknya kalau si kursi di depan loh itu. Tapi kalau dimasukin kayak itu kan enggak. Kan malam ini kita ngobrolin tentang hal-hal yang kita lakuin yang mungkin tanpa sengaja kita nggak tahu, terus akhirnya mendatangkan makhluk-makhluk seperti tadi. Ada pengalaman juga, aku masku itu ya nggak sengaja dia itu kan nginap di tempat kawannya. Iya, benar. Saking banyaknya orang, teman-temannya itu teman-teman sekolah, saking banyaknya anak-anak begitu ya, disuruh masuk tidur di dalam nggak mau, nggak pada mau, nggak enak begitu. Akhirnya duduk tiduran itu di depan rumah semua. Nah ini masku itu tidurnya di depan pintu. Persis karena memang nggak ada ruang. Jadi sebenarnya sih dia mungkin ada keinget kata orang tua jangan tidur di depan pintu rumah ya, depan rumah ya. Pintu utama ya. Ya benar Mas Tuying, melihat sosok menyeramkan di situ lah gitu. Apa ini juga termasuk yang mendatangkan makhluk halus begitu? Iya, karena kan pintu kan buat tempat masuk. Perlintasan utama Perlintasan ya. juga. Itu loh. Setiap rumah kata orang tuh ada damnyangnya gitu ya. Itu Ada. perlintasannya seperti itu. Nah sosoknya yang biasa ini apa Mas Tuying? Sosoknya macam-macam sih, tapi kebanyakan orang tinggi besar lah. Iya benar kalau Mas Tuying. Kayak orang cara wong Jawa ki wong gede dhuwur lah. Jaga lowong ya. Jaga lowong. Oh itu. Nah Jaga lawung ini kan nyambung sekali Mas Tuying ngomong ada sosok jaga lawung, sosok tinggi besar. Itu memang yang dilihat sama kakak saya. Iya. Waktu dia tidur nggak sengaja itu karena nggak ada tempat lain duduk, tidurnya persis di depan pintu utama. Tengah malam itu dia kayak direp-rep tadinya. Kayak direp-rep, pas dia terjaga itu malah nggak bisa ini sama sekali. Dia bisa bergerak sama tangan terus teriak nggak bisa. Dia ngeliat sosok tinggi besar persis di atasnya dia gitu di depan pintu. Iya, pas lagi nongol kayak gini pasti. Iya benar seperti itu. Nah ini sosoknya ini ya tadi aja jaga lawang ya. Iya. Jaga lawang, jaga lawang begitu ya Mas. Iya, jaga lawang. Maksudnya kayak gitu loh Mas. Oke. Iya Mas Tuying. Kalau ini sih Mas tentang pakaian nih. Kan maksudnya bangsa-bangsa astral seperti itu suka hal-hal yang kotor seperti kamar mandi. Biasanya kan cenderung buat ya buang kotoran dan lain-lain ya. WC juga ya. Iya. Nah ini kita nggak mau bahas di kamar mandinya nih. Kalau misalnya kita, apakah pakaian kotor yang habis kita pakai itu juga mengundang ini makhluk? Ya bisa Mas. Bisa. Kita kain apa kita yang habis dipakai gitu kan. Udah kotor lah udah ya. kotor kita sampirin aja. Ya pasti. Itu dari sisi batinnya Mas. Tapi kalau dari sisi ini cuman buat sarang nyamuk lah gitu loh. Ya gampangannya kalau yang sisi dohirnya aja nyamuk aja bisa keundang begitu ya. Iya betul. Karena kotor, lembab, lapuk begitu baunya ya. Tapi memang di sisi ini goib astral memang ketarik ya sama kotorannya maksudnya gitu ya. Tarik pasti. Jadi sebaiknya kita menghindari pakaian-pakaian yang sudah kotor. Kita masukin ke ember lah gitu. Sebaiknya di ember tampung ya sebelum dicuci ya, jangan digantung-gantungin ya. Iya betul. Ini sebenarnya wawasan nih buat aku sendiri. Sayang sih kalau musim-musim hujan seperti ini kan ya kayaknya masih bersih gitu. Buat besok seperti itu. Iya benar-benar. Ya, kan udah ngobrol sama Mas Tuying pakarnya, jadi kan besok kalau misalnya ini udah kotor taruh aja lah seperti itu. Oke. Nah kalau di kamar mandi sendiri Mas Tuying, tadi kita udah sempat nyebut kamar mandi. Lampu apakah berpengaruh juga? Yang pengaruh juga sih Mas kalau di kamar mandi. Ya gini aja Mas ya. Kalau kita mau mandi terus mati lampu, gimana rasanya di kamar mandi loh? Iya. Ngap juga kan, satu ngap. Gayapan lah di itu. sini ya, gelap ya. Nah itu kan kalau sejenis makhluk kayak gitu kan kalau di tempat ya kamar mandi terus lampunya mati otomatis katanya serem banget Mas. Itu mengundangnya juga bisa Mas. Iya. Makanya saat ada satu lagi bunyi-bunyian dari barang pecah belah. Iya. Bunyi-bunyian barang pecah belah ya. Tukang bakso mie ayam kadang dibeli oleh makhluk. Iya. Benar. Oh iya ya bunyi-bunyian juga ya Mas. Nyaring ting 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 kayak suara gamelan dari gede kan. Iya benar. Betul. Itu tadi di belakang Mas Tommy
nambahin bunyi-bunyian dari barang pecah belah seperti mangkok atau apa yang ditabuh-tabuh. Makanya pernah sering ada cerita orang tukang bakso ada yang beli tapi orangnya nggak ada. Itu ngundang makhluk halus. Itu kejadian itu banyak mas. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya ada sih, ada dulu ada. Cuman di tempat tuh di sekolahan mas ya. Di sebelah sana. Sekolahnya aku dulu loh. SD di situ. Pernah ada kejadian di situ. Iya. Ini kalau misalnya itu Mas Tommy sama juga apa enggak nih gantung-gantungan biasa dibikin sama anak-anak dari paralon yang stainless itu digantung-gantungin terus di tengah kasih batu lenting itu sama? Itu beda ya? Karena suaranya stabil. Oh, suaranya suara stabil. Itu kan dari suara rendah. Ting 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 ting. Itu kayak mengundang juga. Dari suara yang paling oktav yang terendah sampai oktav Oh. yang Berarti yang ada nadanya ya? Nyampe. Iya, berarti ada alunan nada seperti itu ya? Iya. Kayak bunyi-bunyi istilah kata suara lisir wangi kan Iya dari betul. kecil ke sana. Langsung oktavnya tinggi lah. Ya. Iya, tadi penjelasannya Mas Tommy mungkin kurang jelas suaranya dari sana. Itu bunyi-bunyian kayak tadi ketukan Mangkok lah. Iya, mangkok dari sendok atau garpu yang dibunyikan dari biasanya kan pelan ya Mas tuh ya. Iya, Ting 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 lama-lama ting ting kencang kencang. itu loh. Itu mirip sama suara gamelan-gamelan dari oktav yang dari nada yang rendah ke nada yang tinggi terus berulang seperti itu mengundang Frekuensinya nyampe. frekuensinya nyampe ke sana. Ya sebaiknya pakainya apa ya Mas Tuying? Pakainya sekarang kan rekaman aja mas. Banyak kan. Bakso. Iya. Kan ada kayak gitu kan. Kalau orang ya biar pada beli sekalian, yang penting duitnya beneran kayak gitu. Ada yang seperti itu. Iya, Mas Tuying. iya ada juga. Nah, terus ada ini satu lagi. Kalau kemarin kita pernah bahas tentang Raka Sukma kan ini ya, ada yang kita dicoret-coret tadi sukmanya keter nggak bisa balik gitu. Nah Iya. ini kalau mata dibuletin, dicelakin, muter kayak gitu, Hitam lah. apa juga mengundang makhluk seperti itu? Iya itu kayak temannya lah gitu loh mas. Kayak temannya suruh kesini gitu. Padahal kan enggak, buat mainan aja kan. Terus kebanyakan orang-orang film horor juga kayak gitu. Iya, kalau di film-film kan cenderung kalau misalnya sosok hantu entah kunti atau apa aja, sisi bulatan matanya itu kan agak hitam, kayak begadang terus nggak pernah ini kan kayak tidur. panda lah. Iya, kayak mata panda Mata gitu. panda Kalau lagi. kita sengaja bikin mata panda itu buat mainan atau apa, itu bisa mengundang ya. Bisa, tapi kebanyakan sosok perempuan juga. Baik, ini yang terakhir nih. Ada yang lain lagi Mas Tommy? Kalau nggak ada, ini yang terakhir nih Mas Iya. Tuying. Ya, oke. Apakah dengan obrolan seperti ini kita ngobrolin mereka juga mengundang mereka datang kemari Mas Tuying? Pasti. Pasti ya. Pasti. Berarti kita ngobrol kayak gini ngundang mereka ya Mas Tuying? Iya. Aduh, iya ya Mas Tuying. Ya tapi nggak apa-apa, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat kok, jauh. Oh, Nggak jauh. iya. Jadi Ya kayak sebangsa kita gitu loh. Kalau ada yang ngerasain pasti. kita lagi ngibahin gitu ya, Iya. ngerasani gitu Iya ya. betul. Pasti dia tahu. Tahu. Berarti kalau misalnya teman-teman nih, misalnya teman-teman, aku sosok yang penakut, aku takut sama yang gelap, yang takut yang sosok seperti itu, jangan ngomongin yang kayak gitu, nanti malah datang beneran. Malah Seperti- ntar diliatin lah, ditunjukin lah gitu. Iya. Apalagi kalau malam hari itu cepat kali nyambungnya ya, karena memang sosok itu kan banyak sekali, bisa aja di seputar lingkungan sendiri kan banyak. Iya, Kalau ini kita udah ngobrol- merinding nih. udah merinding, dingin ya Mas Tuying. Oke. Ada hal lain mungkin Mas Tuying yang tadi secara sengaja atau enggak sengaja bisa mengundang datangnya makhluk halus? Udah sih nggak ada. Enggak ada ya. Ya cukup ya tadi contohnya yang kayak Iya. tadi ya. Dari kumpulan edukasi kejelasan itu depan itu tidak sempat Mm-mm. Benar. Nah tadi Mas Tommy di belakang juga nambahin itu jangan diungkap masalah ada hantunya apa dan lain, tapi sisi ininya Mas Tuying, Siapanya? dalam sisi dohirnya Iya. ya kan. Kalau kita tiduran di depan pintu ya kan, kalau kita dalam dohir ya kan, tidur kan ada tempatnya sendiri. Iya, betul. Ada di kamar, udah disediain kamar, namanya kamar ya buat istirahat, buat Iya. tidur. Kalau enggak harus tiduran di depan
rumah itu juga di tempat yang nyaman, misalnya di sisi sebelah kiri atau kanan ada balai-balai ya Mas Tommy ya, jangan di depan pintu buat lalu lintas orang. Iya, susah jadinya, mau keluar susah, mau masuk juga susah itu ya. Terus kayak tadi kita bakar terasi malam-malam, karena dengan kita ngerti ini bakar terasi malam-malam bisa mengandung makhluk seperti itu ya, rasanya juga terasi ya, digoreng atau yang lain kan bisa seperti itu. Kalau bagusnya lagi masaknya pagi-pagi ya Mas Pagi Tommy atau ya. sore lah ini. Nah, terus yang tadi kalau misalnya kursi biasanya di kamar ya Mas Tuying ya, kita di toilet kan biasanya di kamar. Terus di depannya ini dipan ada toilet, ada tadi yang buat duduk ya kursinya. Kalau nggak dimasukin takutnya malah kita lewat ya, kena kaki lah, kena itu kaki kan. kita malah kesungkur jatuh. gimana? Iya, malah jadi fatal, lebih parah lagi daripada ngelihat makhluk halus. Iya. Nah, urusannya kan bisa kayak gitu. Oke ya Mas, baju Mas Tuying penjelasannya seperti apa bagusnya? Baju buat kesehatan juga ngaruh juga, karena itu buat sarang nyamuk atau gimana Mas. Lagian kita di dalam kita sebagai muslim dan di ajaran lain juga yang namanya kebersihan kan utama begitu ya. Benar. Dengan kita bersikap hidup bersih, terus pakaian juga bersih, kita menjadi nyaman. Kalau misalnya udah kotor terus digantungin dipakai lagi, ada panuan dan lain-lain ya Mas. Ya, kalau kita panuan jadi nggak nyaman apa-apa, ya, Mas. nggak apa-apa gimana. Nggak apa-apa, cuman gatal doang kan. Tapi kalau virus gimana? Oh iya, virus, Iya, benar-benar. Sekarang zamannya lagi banyak ya virus-virus kan ya. Jadi nggak ada alasan kalau sekarang itu lagi musim hujan atau apa, ya bisa dipipil ya, pelan-pelan ini satu dicuci lah, cuci baju kering gitu. Laundry juga ada. Oh, sekarang banyak ya, laundry manual kalau kita. Oke, tadi sekilas pembahasan kita tentang hal-hal yang kadang kita nggak menyadarinya tapi bisa mengundang datangnya masuk makhluk harta. Dengan ngobrol kayak gini, ini pendapat dari kami di Nilas Luhur. Semoga ada nilai positif. Amin. Ada hal baik. Setelah mendengarkan ini kita sama-sama mengingatkan, oh iya seperti itu, bagusnya seperti ini, seperti itu ya pasti ya. Oke, kami rasa cukup. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, selalu mendapat kebaikan selalu dari yang paling baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.